Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi mengenai globalisasi media. Nah, ada 4 topik yang kelompok kami bahas. Yang pertama, definisi, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, asumsi, dan yang keempat, contoh kasus. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak secara terus-menerus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru tentunya yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Konsep akan globalisasi menurut Robertson tahun 1992 mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut. Penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia, dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Nah, berikut asumsi media globalisasi menurut Scott. Dia menemukan ada 5 definisi luas terkait globalisasi. Yang pertama, globalisasi dapat dipandang sebagai internalisasi yang secara sederhana menggambarkan hubungan lintas batas antar negara dan pertumbuhan pertukaran internasionalisasi dan saling ketergantungan. Namun, globalisasi tidak sama dengan internasionalisasi karena sebenarnya globalisasi adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun internalisasi mengacu pada semakin pentingnya perdagangan, hubungan, aliansi budaya, dan perjanjian antar negara. Yang kedua, globalisasi disamakan dengan liberalisasi mengacu pada proses pelonggaran atau penghapusan pembatasan yang diberlakukan pemerintah terhadap produk dan layanan media. Yang ketiga, globalisasi dapat dilihat sebagai universalisasi mengacu pada proses penyebaran teknologi media ke seluruh penjuru alam semesta. Namun, sekali lagi ini merupakan definisi sempit dari globalisasi yang mengabaikan aspek sosiokultural dan politik. Selanjutnya, definisi keempat tentang globalisasi yang ditawarkan oleh School menyamakan dengan westernisasi atau modernisasi atau suatu proses dinamis yang melaluinya kebijakan dan media komunikasi global, struktur sosial modern seperti kapitalisme, radialisme, industrialisme, dan birokratisme terbesar ke seluruh belahan dunia sehingga mempengaruhi budaya lokal. Asumsi yang kelima, globalisasi dapat dipandang sebagai deteriorisasi, di mana ruang sosial tidak lagi didefinisikan berdasarkan ruang tutorial, jarak dan batas. Faktanya konsep supraterritorialisasi menurut Scholl yang memberikan definisi konferensi mengenai fenomena globalisasi karena konsep ini memungkinkan eksplorasi perubahan dalam masyarakat memahami dan merasakan ruang sosial. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Haris Kaurman akan menjelaskan tentang contoh kasus. Contoh kasus di sini kami ambil dari CNN Indonesia. Dokumen rahasia untuk Jokowi bocor. Beberapa judul surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN, bocor dan diungkap oleh Jokra di Bridge Forum pada September. Dalam keterangannya, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679,180 data dengan kapasitas 40 MB atau compressed dan 189 MB atau uncompressed. Dari contoh kasus yang kelompok kami ambil, dapat dilihat bahwa begitu besar dampak dari globalisasi, bukan hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Berkaitan dengan kasus ini, kita bertanya bagaimana peran pemerintah dalam menangani kasus ini, karena kasus ini begitu besar dampaknya bagi negara.